Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bukannya mengayomi, seorang perangkat desa di Boyolali malah memperkosa salah satu warganya hingga hamil. Tak ada kabar dalam setahun, seorang perempuan lanjut usia ditemukan tinggal tulang di Kabupaten Pekalongan. Meski purna tugas, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sibuk menerima kunjungan Menteri Toleransi dan Koeksistensi Uni Emirat Arab di kediamannya di Solo. Seorang perangkat desa di Boyolali menyetubui tetangganya yang mengalami gangguan mental. Perbuatan tak beradab itu dilakukan hingga 3 kali dan membuat korbannya hamil. Perangkat desa di salah satu wilayah di Kecamatan Simo Boyolali terjerat dengan hukum. Bagaimana tidak? Bukannya menjalankan fungsi untuk melayani rakyat, pria 62 tahun ini malah memperkosa tetangganya. Bahkan, korban yang diperkosa adalah orang dengan keterbelakangan mental. Aksi bejata dilancarkan pertama kali pada Desember 2023. Setelah 3 kali diperkosa, ternyata korban hamil. Perubahan fisik korban karena hamil ini yang membuat orang tua curiga dan memaksa korban untuk mengungkap peristiwa yang dialaminya. Polisi mengatakan pelaku memperkosa karena tertarik dengan korban setelah sering membantu dalam kegiatan bantuan sosial. Ada beberapa kejadian karena pelaku ini melakukan kekerasan seksual sebanyak 3 kali. Jadi pelaku melakukan aksinya kepada korban ini sama tempatnya, jadi di kebunnya Mbak Win. Setelah anak yang dikandung korban lahir, polisi mengadakan tes DNA. Ternyata didapati jika DNA anak yang lahir itu identik dengan pelaku. Kini pelaku dibui dan terancam penjara selama 9 tahun. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Jika sudah lama tak mendengar kabar dari orang terdekat, ada baiknya untuk menyapa terlebih dahulu. Jangan sampai apa yang dialami oleh seorang lansia di Kabupaten Pekalongan menimpa orang terdekat Anda. Perempuan berusia 80 tahun itu ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi jasad sisa tulang belulang. Rumah Miwat, perempuan lanjut usia di Desa Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan mendadak ramai. Warga berkumpul lantaran mendengar kabar kalau Miwat tewas dengan kondisi tubuh sisa tulang belulang. Kondisi mengenaskan dari lansia 80 tahun ini pertama kali diketahui dari saudaranya yang bertandang Rabu lalu. Adiknya itu datang karena 1 tahun terakhir korban tak ada kabar dan tinggal sendiri di rumah ini. Namun mereka terkejut saat mendapati Miwat tinggal tulang belulang di atas kursi yang berada di ruang dapur. Perkiraan setengah 2 tadi sama saudaranya sendiri. Oh, iya. Berarti saudaranya kesini, berkunjung Iya, kesini. saudaranya sendiri. Diperkirakan udah meninggal berapa lama, Pak? Sekarang udah dari kerongkongan nih, berarti kurang lebih 1 tahun, Pak. Lebih dari 1 iya, tahun. 1 tahun. Setelah olah tempat kejadian perkara digelar, polisi tidak menemukan adanya kejanggalan atau tanda-tanda kekerasan. Diduga Miwat meninggal karena sakit. Pihak keluarga menerima kejadian itu sebagai musibah. Jasad Miwat kemudian dimakamkan keluarga. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Maraknya aksi tawuran antar gangster di Kota Semarang diduga terkait dengan agenda terselubung untuk mengganggu jalannya pilkada serentak. Hal itu terungkap setelah 3 admin gangster ditangkap. Ternyata mereka tak hanya mengelola akun gangster, tetapi juga situs judi online. Dana panas itu dipakai untuk membiayai seluruh aktivitas gangster. Ini bukanlah sedang berjualan baju. Namun ini adalah penangkapan bandar judi online yang diduga berafiliasi dengan gangster. Ya, mereka adalah Muhammad Iqbal Samudra, 22 tahun,
Muhammad Alvin Harir, 19 tahun, dan Sandi Wisnu Agusta, 23 tahun. Awalnya penangkapan ketiganya karena menjadi admin media sosial gangster di kota Semarang. Setelah didalami, ternyata ketiganya juga mengelola situs judi online. Uang dari bisnis kotor itu dipakai untuk mendanai aktivitas gangster dengan nilai 5 hingga 8 juta rupiah per bulan dari satu situs saja. Aktivitas gangster yang dibayar dengan dana panas itu mulai dari pengobatan anggota yang terluka karena tawuran hingga biaya hiburan anggota dari jalan-jalan dan mabuk-mabukan. Dari judi online untuk pembiayaan beberapa gangster. Nah, ini melalui tersangka yang kita hadapkan di hadapan teman-teman tadi. Nah, itu terbaca dari transaksi keuangan yang kita sudah bekerja sama dengan bank. Menariknya, polisi menduga pengelolaan situs judi daring yang tak berhenti untuk aktivitas gangster. Mereka menyimpulkan jika kerusuhan yang dipicu gangster akhir-akhir ini memiliki tujuan politis, yaitu mengganggu jalannya pilkada serentak. Ada beberapa peristiwa narkoba. Nah, setelah kami dalami beberapa peristiwa itu kemudian kami menyimpulkan bahwa itu tidak terjadi secara serta-merta. Itu terbaca, itu sudah dilakukan secara terstruktur. Kira-kira begitu. Ada polanya, ada skemanya. Kemudian sampai pada titik kesimpulan, kami mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa ini itu dibuat sedemikian rupa untuk mengganggu kondusivitas di Kota Semarang dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah di Kota Semarang. Dari tangan ketiga tersangka, polisi menyita dana transaksi judi online hingga 48 juta rupiah. Mereka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal penjara 10 tahun dan atau didenda paling banyak 10 miliar rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Pemusnahan barang bukti narkotika oleh Polda Jawa Tengah memakai metode baru. Mereka tak lagi memakai cairan pemutih atau blender untuk menghancurkan sabu-sabu dan ekstasi. Namun mereka memakai cairan asam sulfat yang dinilai lebih efisien. Apakah barang ini benar yang pernah kita periksa? Diuji lalu ditimbang kembali. Inilah tahapan awal sebelum 31,75 kg sabu-sabu dan 2.425 butir ekstasi dimusnahkan di kantor Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah. Barang bukti kejahatan ini adalah hasil pengungkapan 3 kasus narkoba jaringan Freddy Pratama dan kartel narkoba Malaysia bersama 4 tersangka selama periode Agustus sampai September 2024. Namun dalam pemusnahan sabu-sabu dan ekstasi kali ini, polisi memakai metode baru dengan menggunakan asam sulfat. Prosesnya diawali dengan mencampurkan barang bukti dengan larutan asam sulfat dan air dalam tong plastik lalu diaduk. Metode baru ini memakan waktu pemusnahan lebih cepat, sekitar 30 menit. Selain memakai metode baru, adanya pengujian dan pengukuran ulang di awal tahapan sebagai bentuk transparansi penegakan hukum. Ya, saya setelah keluar, ayo kita timbang ulang. Walaupun prosesnya lama tidak apa-apa, tetapi jangan sampai ada dusta di antara kita bahwa benar-benar jumlahnya sama sesuai dengan yang disisihkan, yang akan kita musnahkan, dan juga sesuai barangnya itu, tidak dicampur atau apa dan lain sebagainya. Nah, kita saksikan bersama, makanya yang tadi label segel dari lapor juga tadi masih utuh juga kita saksikan bersama kembali. Jadi, usai mencampur barang bukti dengan asam sulfat, cairan itu kemudian dibuang ke lubang galian tanah. Penggunaan asam sulfat harus berhati-hati karena cairan kimia itu bisa membakar kulit. Biasanya pemusnahan sabu-sabu hanya dicampur air dengan cairan pemutih, sementara pemusnahan ekstasi dengan cara dihancurkan atau di blender. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pegawai konter seluler di Salatiga ditusuk oleh orang yang tak dikenal. Hal itu terjadi usai korban mengirimkan uang sebesar 4,8 juta rupiah ke saldo akun dompet elektronik yang diminta oleh pelaku.
Inilah lokasi penusukan pegawai konter seluler di Ciderejo, Tingkir, Salatiga. Hingga Kamis kemarin, toko ini masih tutup pasca penusukan pegawainya yang terjadi pada Selasa malam kemarin. Saat itu korban Putra Nirmawan, 18 tahun, ditusuk di dada sebelah kanan dan punggung sebelah kiri. Penusukan terjadi usai pelaku meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang ke akun dompet elektronik. Setelah berhasil mentransfer 4,8 juta rupiah, bukannya memberikan yang tunai, pelaku malah menusuk korban. Pelaku lalu kabur dengan menggunakan sepeda motor dan sementara itu korban hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Polisi mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk menangkap pelaku. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 bahwa pelaku datang ke counter untuk membeli dana. Kemudian setelah ditransfer oleh pihak counter, kemudian pihak counternya menagih uang cashnya. Namun bukannya membayar, justru dari pelakunya malah menusuk 2 kali. Jadi di bagian punggung sebelah kiri dan dada sebelah kanan.